Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat menghadiri salat Id. Kenapa malaikat hadir? Karena mereka membawa oleh-oleh dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai tugas ibadah puasa selama 29 hari atau 30 hari, kita akan bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Kalimat Id, kita ambil kalimat Id. Kalimat Id, satu kalimat, makna hakiki daripada kalimat Id, huwa kullu yawmin la yu'sa Allah fihi fahuwa Id. Setiap hari di dalamnya tidak bermaksiat kepada Allah, tidak berdosa kepada Allah, bagi orang tersebut hari itu Id. Berarti Id ini sebenarnya bisa kita bawa sepanjang hidup kita. Satu hari berlewat, satu hari lalu, tidak terisi maksiat, tidak diisi dosa, itu Id bagi kita. Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Idul Fitri adalah Yaumul Jawaiz, hari oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di hadis Imam Bukhari dan disebutkan di beberapa hadis, salah satu anugerah di hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat menghadiri salat Id. Ikut bersama-sama salat Id. Kenapa malaikat hadir? Karena mereka membawa oleh-oleh dari Allah. Habis mereka ikut selesai salat Id, mereka berdiri di jalan arah pulang jamaah yang baru saja selesai salat Id, dan mereka membagikan oleh-oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa oleh-oleh Allah Subhanahu wa taala? Ampunan dosa. Sudah diterima amalanmu selama Ramadan. Puasa, tahajud, qiyamul lail, sedekah, tarawih, bacaan Quran, dan hadiah yang istimewa adalah bebas dari neraka Jahannam. Walaupun kita tidak bisa mempandangi mereka, tapi itulah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan kalau kita pas pulang atau habis laksanakan salat Idul Fitri ini, nampaknya kita salat Id di rumah masing-masing. Biasanya kita di musalla dan ramai-ramai. Allah milih kita tahun ini, kita menghidupkan ibadah di rumah agar ibadah kita didatangi, rumah kita didatangi oleh malaikat. Biasanya masjid kita yang didatangi oleh malaikat karena tadarus Al-Quran. Masjid kita didatangi oleh malaikat karena majlis ta'lim. Masjid kita didatangi oleh malaikat karena beraktivitas tarawih dan tahajud. Masjid kita didatangi oleh malaikat karena i'tikaf. Sekarang tahun ini malaikat rubah tugas. Malaikat akan mendatangi rumah kita karena kita menjadikan rumah kita adalah cahaya ibadah yang bisa sampai ke langit, insya-Allah. Kita jadikan rumah kita, karena Rasulullah SAW perintahkan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, hanya rumah untuk berlaku buat tidur saja, tapi jadikan rumahmu untuk beribadah. Bacalah di dalamnya Al-Quran, beraktivitas ibadah. Rasulullah SAW melaksanakan salat sunnahnya semuanya tanpa kecuali di rumahnya, baru salat wajib di masjidnya. Di hari Idul Fitri ini, Allah Subhanahu wa taala, karena hari la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun, sebagaimana di ujung ayat 185. Dan di sini la'allakum tashkurun ada dua makna yang terkandung di dalam la'allakum tashkurun. Yang pertama, la'allakum tashkurun agarmu menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas anugerah lancarnya puasa, atas anugerah lancarnya tarawih. Apalagi tahun ini seharusnya tingkatan syukur kita lebih tinggi, karena tahun sebelumnya kita bisa beribadah puasa, beraktivitas puasa normal-normal saja, tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan. Tahun ini nampaknya susah
kita beraktivitas normal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita tetap, apapun halangannya, apapun tantangannya, apapun kesusahannya dan kesulitannya, kita sudah menunjukkan, menurut saya, alhamdulillah tahun ini umat Islam berhasil melancarkan dan menjalankan ibadah puasa, bukan gagal. Orang Muslim yang menjaga puasanya sampai akhir dan tetap beraktivitas ibadah di rumahnya, tarawih dan lain sebagainya, berarti dia berhasil dalam ujian ini. Karena ujian ini adalah ibtila, ujian adalah ikhtibar untuk naik kelas. Kalau kita lewati ujian baru bisa naik kelas. Tidak ada orang bisa naik kelas tanpa ujian. Sekarang karena kita dalam menghadapi tantangan yang begitu luar biasa, tidak menghalangi kita untuk menjaga puasa kita. Tidak menghalangi kita untuk teruskan tarawih kita walaupun di rumah. Tidak menghalangi kita untuk kita tetap melaksanakan Idul Fitri walaupun di rumah. Tidak menghalangi kita membaca Al-Quran walaupun di rumah. Itu menunjukkan apa? Kita berhasil menyempurnakan dan menjaga ibadah Ramadan walaupun kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Disitulah harus tingkat syukur kita la'allakum tashkurun akan jadi lebih besar. Karena kita berkata, ya Allah, apapun halangannya, apapun ujiannya, kami insyaAllah tetap sedia untukmu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita sudah berhasil menunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, seperti seolah-olah kita berkata, ya Allah jangan khawatir. InsyaAllah kami hamba yang batu, kami hamba yang taat. Apapun ujian yang kami hadapi, kami tidak akan henti beribadah kepadamu. Dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalangi kami untuk istiqamah dan mencari ridhamu. Apalagi di bulan orang mukmin selalu menghadapi dengan optimis. Tidak pernah selalu dia positif, tidak pernah negatif. Dia pasti tahu ujian ini pasti akan mengantarkan saya naik kelas di sisi Allah. Dan saya tidak mau di kelas A terus. Saya mau terus naik. Terus naik, terus naik. Sampai insyaAllah mendapatkan derajat yang tertinggi di surga Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah syukur dan melalui ibadah sabar. Amin. Dan makna yang kedua, la'allakum tashkurun, Allah berterima kasih sama kita. Allah berterima kasih sama kita. La'allakum tashkurun. Artinya, di hari raya Idul Fitri, seperti Allah berkata, terima kasih hambaku. Terima kasih kalian masih sedia samaku walaupun tahun ini saya menguji kalian. Terima kasih kalian beribadah kepadaku sepenuhnya bulan suci Ramadan. Ternyata hamba-hambaku ini tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, kita bukan hanya berterima kasih sama Allah, Allah pula berterima kasih sama kita. Tapi cara Allah berterima kasih sama kita apa? Kan salah satu nama Allah Asy-Syakur. Nama Allah Asy-Syakur. Arti daripada syakur bukan hanya Allah maha mensyukuri, tetapi makna yang hakiki di balik kata Asy-Syakur, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar dengan amalan yang sedikit. Maaf sekalian, ketika kita berbuka, tolong terapkan setiap saat buka. Wala'allakum tashkurun. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Hari ini lancar. Besok lancar lagi. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini lancar. Supaya kita terasa mampu terapkan wala'allakum tashkurun setiap hari. InsyaAllah begitu tiba hari raya Idul Fitri, wala'allakum tashkurun menjadi sudah sebuah kebiasaan. Dan kita merasa bangga kita menyambut hari raya Idul Fitri karena adalah hari pembalasan. Balasan ini akan menjadi terindah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenapa tahun ini di hari raya Idul Fitri balasan terindah? Karena kita menghadapi puasa yang terindah. Puasa dengan baik, tarawih dengan baik, tadarus Al-Quran dengan baik, dan kita melancarkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita dan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dan nanti di hari raya Idul Fitri tertulis nama kita bebas dari neraka Jahannam. Masya Allah. Wala'allakum tashkurun.
Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dan Allah juga bersyukur kepada kita. Di mana cara Allah bersyukur kepada kita? Allah akan membalas amalan yang sedikit yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Allah balas dengan pahala yang besar. Itu makna dari syukur. Huwallazi yu'til ajral katsir bil amalil qalil. Dia yang memberikan pahala yang besar dengan amalan yang sedikit. Karena apalagi tahun ini saya yakin sudah diterapkan wala'allakum tashkurun melalui ibadah Ramadan tahun ini. Karena kita menghadapi tantangan, kita banyak aktivitas yang kita tidak bisa lakukan bersama sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini keterbatasan kemampuan, keterbatasan keadaan yang dijadikan seperti ini yang menentukan kondisi dan keadaan kita, tapi tetap kita mampu melaksanakan ibadah apapun yang menghalangi kita karena keterbatasan. Saya orang awam, tidak bisa tarawih sendiri. Mungkin ada di antara kita yang tarawihnya cuma 2 rakaat karena dia tidak mampu banyak-banyak, karena dia tidak mengerti apa yang harus saya baca, apalagi saya belum bisa hafal dan lain sebagainya. Kekurangan kita bukan berarti akan mengurangi pahala kita. Justru wala'allakum tashkurun menjadi kenyataan nanti. InsyaAllah akan Allah balas. Sebagaimana makna daripada asy-syakur, salah satu nama Allah. Allah balas al-amalil qalil bil ajril kathir. Allah balas kebaikan-kebaikan kita. Allah berikan balasan yang banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah As-Sajdah, surah nomor 32 ayat 17. Surah As-Sajdah surah 32 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Tidak ada jiwa pun yang tahu dan bisa tahu apa yang telah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari balasan-balasan dan pahala-pahala yang akan menenangkan hati. Kenapa Allah rahasiakan dan kenapa Allah balas? Karena jazaan bima kanu ya'malun. Itu balasan Allah atas apa yang mereka kerjakan. Karena puasa termasuk rahasia, Allah Subhanahu wa taala pula memberikan balasan yang Allah sembunyikan dan rahasiakan. Di antara balasan yang Allah rahasiakan, kebebasan dari neraka. InsyaAllah saya yakin Allah akan berikan anugerah. Kesabaran kita tidak akan sia-sia. Ibadah kita tidak akan sia-sia. Perjuangan kita tidak akan sia-sia. Dan akan Allah Subhanahu wa taala balas segala kebaikan dan segala anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian pembahasan kita kali ini tentang pahala yang luar biasa yang kita dapatkan di hari kemenangan Idul Fitri. Semoga kita semua bisa istiqomah mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.